Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Atas karunia-Mu maka kami dapat hadir di gereja-Mu pada misa pertama dan misa kedua. Kami menerima sakramen Ekaristi yang 3 minggu lagi akan diterima oleh anak-anak kami. Berkatilah anak-anak kami, berikanlah mereka kesehatan yang baik dan juga mampu untuk menerima komuni pertama pada 3 minggu lagi, sehingga tidak ada halangan atau tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi anak-anak kami untuk menerima sakramen Ekaristi. Berkatilah kami para orang tua agar mampu menjadi pendamping anak-anak kami, terutama dalam penerimaan komuni pertama. Kami diberikan kesehatan yang baik, diberikan kekuatan, kemampuan, dan dihindarkan dari masalah-masalah, sehingga pada penerimaan sakramen Ekaristi pertama untuk anak-anak kami nanti, kami dapat hadir dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sakramen Ekaristi yang merupakan sakramen cinta kasih bagi kami. Kami bersyukur kami menjadi orang tua, dan kami bersyukur menjadi alat-Mu untuk membesarkan anak-anak kami, dan kami bersyukur untuk mampu menjadi perantara Dikau untuk membimbing anak-anak yang Engkau berikan dan Engkau anugerahi kepada kami. Berkatilah kegiatan pendampingan ini, semoga pendampingan ini mampu untuk menjadi bekal kami untuk mendidik anak-anak kami seterusnya sampai mereka mampu menjadi pribadi yang dewasa dan akhirnya mereka dipakai oleh-Mu menjadi pewarta-pewarta saksi-saksi iman dalam setiap pekerjaan, pendidikan, dan juga keluarga dalam hidup di muka bumi ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir, saya tahu wajahnya. Ada juga yang memang tiap kali hadir, terima kasih. Kerajinan yang tidak kendor. Ada juga yang memang muncul, kemudian menghilang, muncul lagi, menghilang. Ya biasalah, ya kan. Mungkin banyak sibuk atau lupa, ya kan. Perut lapar, pulang ke rumah, ya kan. Akhirnya mau buka periuk nasi, belum masak nasi. Rencana mau ikut pendampingan, rupanya ada pertandingan tinju, ya kan. Atau pertandingan poli televisi, lupa. Akhirnya jemput anak pun lupa. Ada beberapa kali ada anak itu sampai dijemput jam 12, nunggu dia, ya. Jadi diingatkan lagi kepada anak-anak kita kalau menunggu di depan gereja, jangan di pintu gerbang sana, karena mohon maaf satpam kita istirahat pada waktu itu, ya. Jadi tolong anak-anak yang menunggu itu di depan gereja saja. Mau baring-baring pun tidak apa-apa kalau di depan gereja kan, di teras gereja kan, mudah kita carinya. Nah, jadi si anak udah menunggu, karena saya memang agak terakhir waktu itu biasa pulang beberapa kali ya. Saya lihat anak itu jalan sendiri, ya kan. Ada yang luar biasa, mamanya mendampingi menggunakan oplet, ya kan. Oplet dah naik sekarang, sekali 5.000, 2 kali bolak-balik 10.000, dengan anaknya udah 20.000. Cuman bapak ibu yang punya kendaraan ini pura-pura lupa biasanya, ya kan. Lupa ikut pendampingan, lupa jemput anaknya. Kalau kita ikut pendampingan kan pasti tidak lupa jemput anak kan? Tidak lupa karena kita di sini. Ya. Pernah terjadi ya. Saya juga pernah lupa ya, waktu itu kasihkan, tahu-tahu anak saya diantar oleh ya kan pembinanya. Puji Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang bapak ibu ya kenal orang tuanya, antarlah, apalagi tetangganya kan, ya. Jangan sampai anak-anak kita ya sampai sejam, setengah jam udah mau nangis mukanya ya. Nah begitu. Kalau saya memang tidak mengantar komuni, setelah ini saya mengantar komuni ke lansia. Di tempat kami 20 lansia yang harus diantar. Nah jadi jadwal hari ini padat benar saya nih. Habis mengantar komuni saya ya sebentar break, lalu rapat lagi di Tanjung Hulu. Habis itu rapat lagi di sini. Habis itu rapat lagi di lingkungan. Ya minggu ini rapat, benar-benar ada rapat begitu.
Lalu pulang sore nanti ada lagi kegiatan pembinaan untuk ME kami di Jum kalau jadi. Nah, jadi hari Minggu itu memang benar-benar ya, ketika kita dipakai Tuhan, marilah kita menjadi orang tua yang mampu menjadi berkat bagi anak-anak kita. Ya. Gara-gara bertengkar ya kan, belacan tidak ditumbuk, lalu anak tidak dijemput. Nah, ya kan? Jadi macam-macam lah ya persoalan yang dihadapi. Baik, itulah persoalan-persoalan yang dihadapi ketika kita mengimplementasikan 10 perintah Allah. Ya, pada pendampingan yang pertama ya, kita review lagi bagaimana kita mengajarkan doa-doa pokok ke anak-anak kita. Jadi doa-doa pokok itu Bapak Ibu jangan sampai anak-anak kita tidak hafal. Ya. Tanda salib ya. Kemudian ya, doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, doa aku percaya, doa tobat, doa saya mengaku, ya kan? Kemudian ada sekarang, bukan sekarang ya, doa malaikat, ya kan? Doa angelus itu, ya kan? Banyak orang tua itu tidak hafal. Jadi ikut misa jam 6 pagi kadang pelingak-pelinguk. Ini doa apa katanya? Ya. Bahkan ada doa kerahiman ilahi jam 3, ya kan? Nah, untuk doa-doa pokok itu mulai doa-doa pokok. Ya. Jadi Bapak Ibu mulailah mengajari diri kita dan anak kita dengan doa-doa pokok. Ya. Boleh doa spontan, tetapi doa yang utama itu adalah doa yang ditetapkan gereja sebagai doa untuk acuan umum umat. Jadi kalau kita doa makan, doa Bapa kami. Ya. Boleh enggak doa Salam Maria? Silakan. Boleh enggak doa kemuliaan? Silakan. Semua doa itu adalah ya, persembahan komunikasi kepada Tuhan Allah. Persembahan hati kita kan doa. Jadi ya, ketika kita mau datang ke gereja ini ada konflik kan? Konflik dengan anak misalnya kan? Anak lambat bangun dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah konflik. Tetapi dengan doa semua bisa diredakan. Ya kan? Doa. Betul enggak? Kalau dengan doa semua bisa diredakan kan? Kalau misalnya Bapak Ibu bertengkar dengan suami atau istrinya, lalu istrinya tanda salib, tega enggak Bapak lalu mau nampar istrinya kan? Ya kan enggak tega kan? Betul enggak? Kalau udah tanda salib masih ditampar ya luar biasa sekali misalnya. Ya kan? Jadi ini sih sama seperti orang bengis kan begitu. Saya ingat dulu waktu saya kuliah. Jadi bapak saya ini kan, jadi cara saya supaya tidak, ya bapak saya udah jengkel karena saya pulang malam, tidak izin kan. Namanya orang tua pulang malam kan walaupun kuliah ya. Jadi supaya bapak saya agak mereda, saya bukan pura-pura doa, saya langsung doa gitu Pak. Jadi dia nunggu dulu baru dia menjewer saya. Tidak mungkin waktu doa dijewer. Ya kan? Jadi meredakan situasi, kan begitu ya? Jadi doa ini mampu meredakan situasi kita yang marah, yang emosi, ya kan? Di rumah kan kalau kita sudah emosi, sudah naik darah, naik pitam, apapun bisa dilempar bagi yang tidak bisa mengontrol. Nah, dengan doa. Jadi doa ini bisa mampu untuk meredakan situasi karena kita menghadirkan Allah dalam doa itu. Sarana apa? Ya. Kemarin kami diskusi, ya kan? Tuhan Allah hadir di WA. Sekarang kalau WA itu tidak dibaca, ya kan? Percuma kan? Kita kirim doa yang baik, tetapi doa itu tidak dibaca, ya tidak menjadi darah daging. Sabda sudah menjadi daging. Nah itu, ya. Berikutnya yang kedua, pertemuan kedua kita masuk bagaimana kita mencintai Tuhan Allah. Ya. Tuhan bersabda, akulah Allah Tuhanmu. Yang pertama, jangan memuja berhala. Berbaktilah padaku saja, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Bapak Ibu, ya apa yang terjadi? Ya, dengan bulan kitab suci nasional kita dihadapkan dengan 4 bacaan yang mengharapkan kita tidak memuja berhala seperti bangsa Israel pada zaman Nabi Amos dan ya kan Nabi
Hosea. Jadi lingkungan kami sudah pertemuan kedua. Ada lingkungan yang baru pertemuan pertama. Ya tidak apa-apa. Yang penting pertemuannya tetap 4 kali. Dan diingatkan kembali, ada kolekte. Kolekte itu bukan untuk paroki, bukan untuk kuskupan, tetapi untuk KWI. Sebagai wujud persembahan kita untuk selalu menghadirkan sabda Allah dalam hidup kita. Nah itu. Nah, jadi kalau kita tidak hadir dalam setiap pertemuan, sebenarnya pertemuan di komunitas atau di lingkungan itu hanyalah untuk sosialisasi. Yang paling utama adalah kita menghadirkan sabda Tuhan itu dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Itulah kita menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Kita menyandarkan diri pada firman dan sabda Tuhan. Nah itu maksudnya. Maka bulan Kitab Suci Nasional ini ditetapkan oleh KWI, ditetapkan oleh Gereja Katolik di Indonesia sebagai bulan untuk mencintai Tuhan Allah dengan firman dan sabda. Jadi Bapak Ibu itu harus Jadi kalau kita baca buku primbon tahan, novel tahan, masa baca kitab suci berlinangkah air mata kita? Bukan berlinang, mata kita pedih kan? Tapi kalau novel bisa sampai 1, 2, 3 jam. Kok baca kitab suci tidak mampu? Padahal baca kitab suci itu adalah firman dan sabda Tuhan yang dituliskan untuk menetapkan sabda dan firman Tuhan itu menjadi darah atau tubuh dan darah Kristus itu. Nah, ketika kita membaca Tuhan, maka kata Santo Bonaventura, kalau mau mencintai Tuhan, mulailah membaca kitab suci. Kalau yang tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan. Ya kan? Nah, jadi 4 pertemuan itu dilaksanakan rutin. Lanjut nanti bulan doa Rosario yang ditetapkan oleh Paus sebagai bulan doa. Ini bulan sabda, bulan doa. Kemarin waktu bulan Agustus bulan apa? Bulan kemerdekaan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan. Nah, bulan Juli kemarin bulan apa? Bulan keluarga. Bulan orang tua, bulan opa-oma, ya kan? Nah, gereja menetapkan itu sebagai bentuk cinta kepada Tuhan Allah melalui anugerah, rahmat, berkat. Nah, sekarang bulan sabda. Memang sabda itu tetap, maka disebut liturgi sabda. Tetapi bulan sabda ini, marilah kita minimal satu ayat, minimal satu ayat untuk kita bisa hafalkan. Misalnya, terserah mau ayat apapun yang menjadi pegangan Bapak Ibu, mau Amsal, Mazmur, Injil. Kalau saya yang selalu hafal itu Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Betul enggak? Kalau kita minta kan, Bapak Ibu dulu waktu pacaran kan minta dicintai kan, tulis surat misalnya. Ya kan? Dulu enggak ada WA, tulis surat. Suratnya udahlah setengah mati, mikirkannya berbulan-bulan lalu diolok kawan pula. Ini salah suratnya. Ya kan? Ya, salah katanya suratnya, kurang ajar dah. Udah setengah mati kita nulis, disemprot parfum lagi, dibaca kawan. Oh, ini sih suratnya cemen nih katanya. Ya ampun, gimana suratnya betul? Sekali dituliskan ditolak pula sama cewek. Oh, udah lagi lah saya mau nulis surat disuruh kawan nih. Tak jelas suratnya jadinya kan? Nah, begitu juga pasti minta kita kan? Apakah Bapak Ibu langsung dimintakah? Langsung minta kawin dulu? Enggak kan? Pastilah rayuannya ya kan? Awalnya marilah kita kenalan. Mungkin. Enggak tahu loh Bapak Ibu bagaimana mendekati suami dan istrinya itu.
Ada yang pula malu, ya kan? Ada yang ketemu di tent, misalnya tent Sanggau. Ada yang ketemu ada gak yang ketemu di band? Biasanya kalau ada hajatan tuh ada band. Mulailah, ya. Dah macam-macam lah caranya, ya. Ada yang pakai pak tali, anehnya, ya kan? Tiba-tiba pak tali atau bu talinya lalu yang jatuh cinta marah pula, salah sendiri, ya kan? Enak curhat itu jadi istrinya, ya kan? Awalnya hanya mau curhat, tiba-tiba lalu jatuh cinta, ya. Jadilah sekarang, kan? Atau ada yang dijodohkan kah? Masih kah? Disodor-sodorkan karena udah umur 25 tahun, kau ini udah perawan tua, ya kan? Disodorkan yang ini kawan bapak nih bagus, atau kawan abang nih bagus, begitu. Ya macam-macam. Maka saya ingat kata Pak Jutin tuh, cinta tuh, ya, jodoh tuh harus dicari. Kalau enggak dicari, enggak dapat. Ya sama, mati setuju kan? Begitu juga untuk mencari Tuhan. Dalam bulan kitab suci nasional itu kan ada bahan itu, ya, pertemuan pertama, mencari Tuhan. Ya kan? Nah, maka bagaimana kita mencari cinta Tuhan itu? Dengan tidak memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Betul kan? Kalau kita ganti, ya kan? Jangan berselingkuh. Ya betul kan kalau dengan istrinya, ya? Berbaktilah pada keluarga. Istri dan anak-anakmu. Ya kan? Dan cintailah kami lebih dari segala sesuatu, ya. Karena janji perkawinan. Itulah sakramen perkawinan. Kan begitu, ya? Kalau kita implementasikan di 10 perintah Allah yang pertama. Berikutnya pada pertemuan yang ketiga, ya kan, kita membahas, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allah tidak dengan hormat. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki buku Yesus Siapakah Engkau, di sini nama-nama Allah itu luar biasa. Umat Katolik atau umat Kristiani itu diberitahu siapa sih Allah. Nah, yang kita pahami ada 20 nama Yesus, ya, yang ada dalam Alkitabiah, Kristologi Alkitabiah namanya. Yang pertama, Allah, Tuhan, dan Tuhan Allah. Betul, ya? Kalau kita menyebut Allah kan kita tahu bahwa itu Yesus, itu Roh Kudus. Tidak lagi orang Katolik atau orang Kristen disesatkan karena orang yang tidak mau mengikuti Yesus pasti tidak kenal Allah. Allah sang pencipta langit dan bumi itu kan. Sang pencipta itu kan hanya satu sebenarnya. Memang benar-benar satu, tapi disebut dengan nama-nama yang berbeda. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, dan dialah Tuhan Allah. Berikutnya yang kedua, Yesus dari Nazaret, betul? Kita lihat di salib, ya kan? Inilah, ya kan, raja orang Yahudi, ya kan? Atau inilah Yesus dari Nazaret. Berikutnya yang ketiga, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, ya kan? Sembuhkanlah aku, itu kata Bartimeus. Berikutnya Yesus anak manusia. Ya. Itu, ya, nama-nama atau gelar-gelar Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Kalau kita berdoa, Yesus anak manusia sembuhkanlah aku, itu sudah tepat. Ya. Jadi jangan hanya mengklaim, ya, nama-nama Yesus itu hanya yang itu-itu saja. Berikutnya Yesus Kristus atau Mesias. Yesus Kristus sembuhkanlah kami, kan? Tuhan kasihanilah kami, ya kan? Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Nah, itu Bapak Ibu, ya, waktu kita setelah pernyataan saya mengaku kan langsung tuh minta Tuhan mengasihani kita, Yesus mengasihani kita. Dan itu kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan nanti, ya, Yesus Tuhan. Betul, ya? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Yesus sang firman, sang sabda, sang logos. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Itu. Berikutnya, Yesus hamba Tuhan. Mengapa dia mengatakan dirinya hamba Tuhan? Karena Yesus mengorbankan dirinya untuk kehendak Allah. Silakan Ibu.
Berikutnya Yesus anak domba Allah. Nah, tadi sebelum kita menyambut apa yang kita sampaikan? Ya kan? Anak domba Allah, ya kan? Kasihanilah kami. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah, berilah kami damai. Jadi doa-doa sebelum kita menerima sakramen Ekaristi itu lengkap dia. Mulai dari doa syukur agung, kita menguduskan Tuhan. Makanya dia dalam liturgi atau misa itu ada 4 ritus. Ritus pembukaan, baru kita masuk ke ritus liturgi sabda. Ya, ini yang bisa kita lakukan di lingkungan. Karena ya imam ya itu bisa dipimpin oleh umat biasa, maksudnya ya, dalam lingkungan ya, liturgi sabda. Tetapi kalau liturgi Ekaristi itu tetap wajib imam yang tertabis, tidak boleh awam. Diakon pun tidak, harus tabisan imam. Tabisan diakon hanya berada di kelilingnya untuk membantu imam. Jadi yang bisa untuk liturgi Ekaristi itu hanya imam. Maka gereja Katolik tanpa imam itu bukan gereja Katolik. Jadi imam, ya uskup pasti imam. Imam belum tentu uskup, itu tabisan. Ya, kalau tabisan jabatan itu uskup. Ya, ada tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Nah, imam itu yang bisa mengkonsekrat, mengubah roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Nah itu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Berikutnya Yesus penyelamat. Jadi pernah ya berdoa pakai Yesus penyelamat? Yesus selamatkanlah kami. Sering, Yesus juru selamat, kan begitu kan? Berikutnya Yesus Immanuel. Wah, Immanuel, namanya Immanuel tapi lalu tidak seperti Yesus. Ya, kalau di Amerika Latin Yesus napas. Di Indonesia tidak ada yang berani pakai nama Yesus ya. Tidak ada kan? Berat namanya. Karena kalau tindakannya lalu tidak sama seperti Yesus, bahaya. Berikutnya Yesus Gembala yang baik. Kita ada tahu paroki Gembala baik kan? Itu paroki Yesus Kristus, ya kan? Berikutnya Yesus Imam Agung. Ya. Berikutnya Yesus Sang Nabi. Ya, kata orang, siapakah aku ini? Engkau adalah nabi, nabi yang baru. Nah, Yesus Sang Nabi. Berikutnya Yesus Terang Dunia. Ya. Selanjutnya Yesus Roti Hidup. Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Nah ini. Ya. Yesus Alfa dan Omega. Maka dalam lilin Paskah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Berikutnya Yesus Pokok Anggur. Nah, jadi ada 20 gelar-gelar Yesus ya, menurut Kristologi Alkitabiah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Jadi sebutkanlah nama Tuhan itu dengan hormat. Maka ketika kita menyebut Yesus, itu sebenarnya kita sudah menyebut Tuhan. Kita sudah menyebut Allah. Kita sudah menyebut Tuhan Allah. Yesus, sembuhkanlah kami. Ya kan? Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kan begitu? Jadi tubuh dan darah Kristus itu menyembuhkan kita, bukan dari hanya ya kepulihan jasmani, tapi kepulihan rohani. Sekarang kan mungkin banyak umat yang masih pakai ya memang agak mensosialisasikan ya, repot. Ya kan? Kalau ketika kita jawab kan doa ya kan? Inilah. Lalu imam sekarang menyuruh kita, lihatlah. Lihatlah. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menebus dunia. Kan begitu. Lalu kita menjawab kan? Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Kan? Kalau dulu jawaban kan iya, boleh. Tapi sekarang kan memang kata iya itu ya dihapus dari tata perayaan Ekaristi terbaru, ya. Jadi Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Memang ada sedikit
Ada yang tidak enak nyebut Tuhan itu engkau. Ya sama ya kan, Tuhan itu kan kata ganti. Sama seperti ketika kita misalnya, ya itu memang tata perayaan Ekaristi terbaru ya seperti itu. Tidak mengulang lagi gitu. Tuhan itu tidak diulang lagi supaya jelas Tuhan yang engkau itu telah dia tadi. Ya kan? Ya kan? Jadi itu suatu pernyataan di mana menyebut nama Tuhan Allah dengan hormat itu adalah sesuatu kewajaran, dan maka kita wajib menerima sakramen Ekaristi setiap minggu. Adalah dosa berat kalau kita tidak menerima sakramen Ekaristi setiap minggu. Setiap minggu. Kalau mau setiap hari jam 5. Jam 5 kurang 5 menit. Nah, karena pastor kita ini ya kan jam 5 kurang 5 menit sudah mulai. Ya. Pak Derek tak mampu ya. Ya, udah berapa bulan tidak datang. Ya kan? Sini siapa? Oh, ini belum ada muka-mukanya misa harian ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sosialisasikan berbulan-bulan, dapatnya 1-2 orang. Jadi di sini ini ada misa harian jam 5 kurang 5. Kalau jam 5 sudah lewat sedikit. Apalagi jam 5 kurang lewat 15 sudah selesai. Karena misanya tidak lama. 15 menit ya. Ya. Jam 5 kurang 5. Coba besok bangun pagi datang. Ya. Nikmati keintiman dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Ya, tidak lama. Ya, ngobrol dengan pastor malah lama. Disitulah biasa ngobrol kan gitu. Jadi, ya, marilah ya, Bapak Ibu, yang mungkin sudah tidak mengantar anaknya ke sekolah, ya kalau Pak Derek pasti sibuk, ya kan? Atau hari Sabtu tidak sibuk, silakan. Jadi 6 hari itu ada misa harian, kecuali Jumat pertama atau Pastor Pio tugas keluar kota. Nah, kalau mau misa harian di katedral 5:30 kurang 5 menit juga. Kalau di kapel Suster SFIC ke SFMA ya, yang di Antonius itu jam 5:30 kurang 5 menit juga. Ya. Jadi kalau mau misa harian silakan. Kalau di keluarga Kudus saya kurang tahu apakah jam 6 atau jam 5:30. Ya. Tapi yang kalau di gereja kita itu jam 5 kurang 5. Nah, tantangan bagi Bapak Ibu. Masih Pak, mudah ya kan. Ya. Pasti cobalah. Rasakan ya kan. Kalau yang sudah ketagihan ya pasti akan datang. Rasanya berdosa kalau tidak datang. Rasanya. Tapi memang kita berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah itu dia. Makanya yang ketiga, ya pertemuan kita yang ketiga dan keempat membahas kuduskanlah hari Tuhan. Nah, menguduskan hari Tuhan itu adalah suatu kewajaran dan kepantasan. Sudah layak dan sepantasnya. Kita jawab kan? Sudah layak dan sepantasnya. Sudah layak dan sepantasnya. Nah, inilah keintiman kita. Maka menguduskan hari Tuhan itu bukan hanya hari Minggu saja ketika kita menerima sakramen Ekaristi, tetapi setiap hari. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ya kan? Saya masih hafal lagu sekolah minggu yang gitu ya. Tadi saya umumkan sekolah minggu, saya tanya Pak April berapa yang datang sekolah minggu? 10 orang. Yang minggu depan saya sosialisasikan lagi. Syaratnya ya kalau anak sekolah minggu misa pertama lah. Masa anaknya lalu tidak misa kan? Bapaknya misa supaya anaknya tidak nakal, suruh sekolah minggu. Itu sih sama juga dengan menghukum anak kan gitu. Ya, sama seperti kita tidak hormat dengan Tuhan Yesus. Jangan nakal ya di gereja, nanti Tuhan Yesus hukum. Masa Tuhan Yesus hukum kita? Mana ada? Kita yang menghukum anak kita. Wah, Tuhan Yesus bukan menghukum, malah menebus dosa-dosa kita. Ya kan? Mencintai kita. Jadi banyak anak-anak akhirnya tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau ke gereja lah Pak, Ma. Nanti kan kalau dedek nakal, ya kan, ribut, dilihat orang, nanti dihukum Tuhan Yesus. Wah, itu adalah penyimpangan. Itu ajaran sesat yang udah dibuat. Kayaknya gampang gitu kan. Jangan ya. Ya jangan mencuri, nanti Tuhan Yesus hukum. Ya kan? Padahal Tuhan Yesus mengampuni.
para penyamun dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk surga. Bayangkan, kata Yesus, kalau kamu tidak bertobat kan. Karena mereka hanya menyamun dan nyundal saja. Sedangkan yang orang-orang ahli Taurat, Farisi itu bukan lagi menyamun, menyundal, berbohong, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Nah, itu kuduskanlah hari Tuhan. Berikutnya kita masuk ke hormatilah ibu bapakmu. Ini perintah 1, 2, 3, 4. Ya, hormatilah ibu bapakmu agar panjang usiamu dan lanjut usiamu. Nah, ini sesuatu kewajaran. Makanya bulan Juli kemarin hari opa oma. Hari orang tua ya, hari keluarga. Paus Fransiskus menetapkan minggu ketiga bulan Juli itu sebagai hari opa oma. Kita akan menjadi opa oma. Nah, makanya hormatilah ibu bapakmu. Jangan menghormati ibu bapak itu pada saat dia sudah berada di dalam kuburan. Wah, dibuatkan rumah ratusan juta, bagus, disemen, porselin. Dulu waktu dia misalnya masih hidup, kita datang pun mengunjunginya jarang-jarang, ya kan? Cium pipi kiri, pipi kanan pun susah. Kita cium tangan guru oke, tapi cium tangan bapak mama kita tidak mau. Saya sudah perhatikan beberapa orang anak-anak tuh, guru tapi dia tidak mau tidak cium tangan bapak mamanya. Dia kalau muridnya suruh cium tangan kan, salim kan begitu. Ya kan? Tapi kok untuk cium tangan bapak mamanya enggak? Ya, karena tidak biasa ya. Apalagi kalau kalangan orang Dayak ini kan enggak ada jabat tangan tuh orang Dayak. Karena orang sungai dan orang gunung ketemu, jadi pakai kode dia. Salah kode lalu menggal kepala kawan. Jadilah ngayau. Ya, maksudnya tuh mau minta pakis, dia lalu bilang mau minta apa? Nenas. Wah, ini kacau, nantang nih katanya kan. Mungkin ya. Nah, itu ya. Jadi hormatilah ibu bapakmu, itu adalah suatu kewajaran dan kepantasan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak menyia-nyiakan orang tua kita di panti jompo. Biarlah dia menjadi orang tua, ya kan? Kita rawat, kita ya kan sayangi, cintai. Dulu kita ribut, ya kan? Ingat, waktu kita ribut kita disuruh masuk ke kamar kalau ada tamu kan? Sekarang orang tua kita ada tamu, dah bapak mama masuk kamar, nanti ngoceh dia katanya. Waduh, teganya kan? Ya enggak? Kayak iklan lampu Philip. Dulu anaknya nunggu bapaknya datang dari kantor. Sekarang bapaknya pensiun nunggu anaknya datang dari kantor, kan? Lampu Philip awet katanya. Ya kan? Dulu kita keluar malam, sekarang anak kita keluar malam kan? Nah, gantian lu katanya kan? Nah, itu. Dulu kita berak kan? Bapak mama kita ngompol kan? Masa bapak mama yang ngompol di kasur, dimarah sampai suruh jemur kasur, ya kan? Dulu ada enggak kita disuruh jemur kasur waktu kita bayi? Bayi suruh jemur kasur. Nah, inilah ya. Jadi tolong kita bisa menghargai atau menghormati ibu bapak kita agar lanjut usia kita. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan selanjutnya kita membahas ya, jangan membunuh. Nah, kita sepakat bahwa gereja Katolik ya, ingat dalam tema BKSN itu kita harus melawan kejahatan dan membenci kejahatan. Oh. Ya.